Sama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget, gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. nanti. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak.
karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya sudah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil Untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik
sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara di Bapak, waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil Untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak.
Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? Itu? ditahan. Saya izinkan kok nggak Berbicara apa-apa, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama.
Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. nanti. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh.
Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua,
kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran.
Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untuk bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan.
Saya izinkan kok nggak Berbicara apa-apa, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama.
Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget, gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil Untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa?
Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua,
kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? Itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara di Bapak, waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan
memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak.
mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia.
Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil Untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali.
dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada
Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara di Bapak, biar waktunya kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan
menentukan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil Untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak.
mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia.
Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil Untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara di Bapak, waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali.
dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil Untul bisa sejahtera. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada
Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan
memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untuk bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak.
mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia.
Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali.
dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil Untul bisa sejahtera. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada
Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali, dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali, dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara di waktunya biar kita saja berdebat. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya.
19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata,
Katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untuk bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? Itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak.
Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting.
Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja nanti. berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku
masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil Untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. nanti. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak.
Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan
Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup.
Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan?
Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024.
Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak?
ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja
Apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara di waktunya biar kita saja nanti. berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya?
Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang itu? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara di Bapak, waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat, Pak, itu. Maka saya sampaikan, Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting, Pak, sekali lagi, Pak, perhatikan proses menikah, Pak. Mulai dari mereka remaja, ya, dan kemudian Bapak mesti lihat, Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia, itu sebagian besar anemia, Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah, Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis, Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit, coverage Bapak. internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah.
Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah jawaban hebatnya dari kalau 1 menit coverage Bapak. internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2
kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Maaf berbicara. Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita Perkenalan saya misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun ya, berteman dan bekerja bersama-sama, dan saya melihat kinerja Pak Prabowo. Tentu dia juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Terkait dengan hal ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak terkejut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 3 Februari 2024. Ia mengaku sudah menduga bahwa Menko Marves itu akan mendukung Prabowo Gibran. Ganjar mengatakan bahwa para menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju sudah lama memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sehingga Ganjar menyebut bukan sesuatu yang baru saat Luhut mengumumkan capres dukungannya. Meski begitu, dirinya mengaku akan terus menghormati dan menghargai keputusan tersebut. Ganjar juga menegaskan meski para menteri mendukung Prabowo Gibran, ia merasa tak gentar. Dirinya mengaku masih fokus mendekati rakyat dan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Sebelumnya, Luhut mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran melalui akun resmi Instagramnya. Luhut mengatakan alasan dirinya memilih Prabowo ialah keberlanjutan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo bersama istri, Siti Atikoh menikmati mie ayam di pinggir jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat seusai berolahraga di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Capres nomor urut 3 itu menjadi pusat perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Banyak dari mereka yang meminta jabat tangan dan bersuah foto. Ganjar pun merespon warga dengan tersenyum ramah. Bahkan mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mentraktir warga untuk makan mie ayam bersama. Lalu, Ganjar dan Atikoh menyantap mie ayam dengan duduk lesehan di trotoar, bareng bersama warga yang lain. Sutoyo, penjual mie ayam Yono 89 itu pun tampak begitu kaget. Gugup bercampur senang karena pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor 1 di Indonesia. Ia mengaku gugup saat menyiapkan mie ayam pesanan Ganjar dan istri. Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun berdagang mie ayam, baru kali ini mendapat pembeli seorang calon presiden. Sutoyo menambahkan bahwa selama ini hanya melihat Ganjar dari layar televisi. Ternyata, katanya, Ganjar adalah sosok yang ramah dan full senyum setelah bertemu langsung. Ia berharap, dengan sikap merakyat dan ramah tersebut capres yang berpasangan dengan Mahfud MD dapat memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang kecil untul bisa sejahtera. Baik. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang